Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, "Laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi ahli al-ardi was samawat rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ulil makramat. Faya ayyuhal hadirun al-muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian dan rasa syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan rahmatnya kepada hambanya, baik kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat maupun para pelaku maksiat. Maka ketahuilah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di tempat ini demi menjalankan kewajiban sekaligus kebutuhan kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, maka tidak lain dan tidak bukan ini merupakan kehendak Allah yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nur surat ke-24 di ayat 35 dan ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Orang-orang yang selalu berkomitmen mengingat Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya Allah. Seperti kita saat ini di masjid, ini adalah di antara rumah Allah. Bayangkan kita sedang bertamu yang tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita perlu menjaga adab yang sangat mulia ketika sedang bertamu yang pemilik rumahnya bukan manusia, tapi pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua masjid di atas muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berzikir di waktu pagi, di waktu petang dan di waktu kapanpun di rumah-rumahnya Allah, mereka itu rijalun la tulhihim tijarah, orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan perdagangan mereka. Wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah, tidak dilalaikan daripada mengingat Allah, mendirikan salat. Mereka itu takut kepada hari akhir di mana mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di sini, kita berharap kepada Allah dan kita berhusnuzon kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan kita, sehingga kita bisa terus mengingat Allah, bisa terus mendirikan salat, bisa terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, pemimpinnya para nabi dan rasul, yang selalu disanjung-sanjung oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Tidakkah kita mengingat bahwasannya Allah saja memuji-muji baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 di ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecintaan kepada beliau melainkan selalu bersolawat kepada beliau. Tidak ada kecintaan kepada beliau melainkan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang betul-betul dicintai oleh umatnya, mendapatkan tempat khusus di dalam relung hati mereka. Dahulu kala Abu Sufyan bin Harb. Jadi di zaman Nabi itu ada Abu Sufyan bin Al-Harith. Dia itu sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra daripada Al-Harith, dan Al-Harith itu kakak dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah? Ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah. Antara baginda Nabi dengan Abu Sufyan bin Al-Harith, kedua-duanya sama-sama keturunan dari Abdul Muttalib alias sepupu. Ini hatersnya Nabi di awal. Dia itulah definisi benci menjadi cinta. Ada Abu Sufyan yang kedua. Ini pun juga enggak jauh beda. Yang awalnya membenci kepada Nabi SAW, yang asalnya menjadi haters menjadi followersnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Harb. Kalau yang ini adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Beliau memiliki putri yang bernama Romlah binti Abi Sufyan. Ibunda kita semua, ibunda orang beriman yang lebih populer dengan nama Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan itu pernah bercerita ketika menyaksikan sahabat-sahabat Nabi yang begitu semangat menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi berada mereka mengikutinya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesulitan mereka menyokongnya. Ketika baginda Nabi SAW berdakwah, merekalah orang-orang yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW sedang berwudu, mereka berebutan untuk mengambil air dari bekas wudunya Rasulullah SAW. Karena semua asar dari Rasul itu mengandung keberkahan. Bahkan ludahnya Rasul itu penuh dengan keberkahan. Beda dengan ludah kita, Pak. Tidak ada keberkahan pada ludah kita. Karena kita bukan Nabi atau Rasul. Ludahnya Rasulullah SAW yang pernah beliau berikan kepada matanya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib matanya sembuh. Bahkan penglihatannya lebih tajam daripada sebelumnya. Ludahnya Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi mengajak para sahabat Muhajirin dan Ansar yang tengah kelaparan karena menggali parit dalam peristiwa Khandaq, 1000-an orang. Padahal Jabir hanya mengundang Nabi dan 4 orangan sahabatnya untuk makan. Seekor kambing, kita tahu Pak. Seekor kambing dimakan orang Arab satu nampan, itu berapa orang Pak? Ya, yang pernah umroh, yang pernah haji pasti tahu tuh. 5 orang, 6 orang, paling banyak 7 orang. Kalau kita kan seekor kambing bisa nyate 1 RT itu Pak. Ya, orang Arab. 1 ekor kambing ingin dimakan oleh Rasul dengan 4 orang sahabatnya. Itu pesan Jabir kepada Nabi. Mohon paduka Nabi ajak sekitar 3-4 orangan untuk makan di rumahku. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syaral ansor. Hai muhajirin dan ansor, kumu bangun kalian diundang makan oleh Jabir bin Abdullah. Masya Allah, tabarakallah. Seekor kambing Pak, dengan ludahnya Rasulullah SAW bisa mencukupi 1000 orang lebih sahabat. Dikisahkan kata Jabir, Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, jangan engkau angkat kualinya dari tungkunya sampai aku datang ke dapurmu. Dan jangan kau biarkan adonan rotinya dipanggang sampai aku yang membaginya. Maka Nabi meludahi makanan itu.
Kemudian Nabi yang mengambil adonan rotinya diserahkan kepada para wanita Ansor untuk dipanggang. Dan Nabi panggil setiap satu gelombang, satu kloter 10 orang, 10 orang, 10 orang. Bayangkan sampai 100 gelombang. Bahkan lebih karena 1000 orang lebih. Dan Nabi tidak memakannya. Kenapa? Inilah seorang pemimpin yang paling mulia. Selalu mengutamakan rakyatnya. Nabi tak makan, semua sahabatnya dibiarkan sampai kenyang, baru yang tersisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ini bukti para sahabat begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ludah Nabi diperebutkan ketika selepas wudu. Nah, Abu Sufyan berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan." Berucap sekaligus bersyair. Aku tak pernah menyaksikan seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Apa yang dimaksud Abu Sufyan di situ? Ternyata para sahabat membuktikan rasa cinta mereka dengan cara selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kita generasi setelahnya, generasi akhir zaman, generasi yang belum tentu selamat, padahal sahabat generasi yang selamat, generasi emas. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas. Mereka sangat getol, mereka sangat giat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kita di generasi terakhir tentunya lebih pantas untuk selalu perhatian dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pekan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang definisi sunnah dan penggunaan istilah sunnah. Yang mohon bagi yang belum hadir di kesempatan yang sebelumnya, perhatikan betul sunnah yang kami maksud di sini bukanlah suatu ibadah yang hukumnya sunnah, bukan. Tapi lebih luas daripada itu. Yang kami maksudkan di sini adalah sunnah menurut istilah para muhadditsin. Semua yang bersumber dari Nabi berupa ucapan, berupa perbuatan, dan berupa ACC dari Nabi terhadap perbuatan sahabatnya. Itu semuanya adalah sunnah Nabi. Walaupun yang dikerjakan saat itu ibadah yang wajib. Walaupun saat itu yang dikerjakan adalah ibadah yang hukumnya hanya sunnah. Tapi meskipun hukumnya sunnah, kita lihat sikap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka istiqomah menjalankannya dan mereka tidak ada seorang pun yang meremehkan dan mengatakan ini kan hukumnya cuma sekedar sunnah, nggak dilakukan juga nggak ada masalah, tidak. Tapi sepanjang mereka tahu itu datangnya dari Rasulullah SAW, mereka komitmen untuk mengikutinya, karena itulah ungkapan mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah terangkan kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah itu di bawah atau bahkan sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita di pekan lalu sudah mengatakan, para ulama mengecam orang-orang yang hanya sekedar mengambil hukum dari Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Bahkan mereka saking dikecamnya dan dicela oleh para ulama, disebut kelompok mereka dengan inkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Padahal Nabi SAW sampaikan, ala inni qad utituhu mislal Quran. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan yang setara keutamaannya, nilainya, kemuliaannya dengan Al-Quran. Yaitu sunnah Nabi tidak bisa dibiarkan dan dikesampingkan begitu saja dengan alasan dia di bawah Al-Quranul Karim. Bahkan kita sudah terangkan di pekan lalu, ada beberapa orang yang tersesat memahami Al-Quran karena tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Masih ingat ya kisah kita? Di Indonesia ada yang menikah lebih dari 10 wanita dia ambil, Pak, menjadi istrinya. Ketika ditanya alasannya, Al-Quran yang mengatakan. Coba, bahaya enggak ini? Memahami Quran tapi bukan dengan cara memahami Quran versinya Rasulullah SAW. Dia katakan di An-Nisa disebutkan fankihu ma taba lakum, ayat yang ketiga. Yang saya yakin para kaum bapak-bapak hafal ayat ini, ayat poligami itu, Pak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dia katakan itu Quran perintahkan 2
dan 3, 2 tambah 3, 5, waruba dan 4 tambah 4 jadi 9, dengan istri pertama jadi 10. Ada ini, nyata Pak. Nanti bisa dicek di Google, masih ada itu beritanya. Walaupun orangnya sudah meninggal. Dia ditokohkan di tempatnya, tokoh agama bahkan. Atribut keagamaan itu melekat pada tubuhnya, peci, sarung, koko. Tapi inilah contoh bagaimana seseorang kalau memahami Quran tidak sesuai dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tersesat. Dari sini kita menyimpulkan betapa pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan keistimewaan yang mengikuti sunnah Rasulullah, dia telah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita mencintai Allah? Bukankah Allah maha baik kepada kita semua? Yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki kepada kita Allah, menyelesaikan masalah kita Allah, memberikan jalan keluar dan solusi dari problematika kehidupan kita adalah Allah. Dengan itu semua kita sangat cinta kepada Allah, tapi Allah nyatakan jika betul dan jujur cintamu kepada aku, caranya cuma satu, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian mencintai siapa? Allah Subhanahu. Jalannya cuma satu. Fattabi'uni, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Dengan ayat ini kita lihat para sahabat begitu komitmennya mereka mengamalkan sunnah Nabi, walaupun pada hakikatnya amal tersebut hukumnya hukum sunnah, nggak ditinggalkan. Contoh, ada yang pernah mendengar pesan ibunda kita semua, Sayyidah Ummu Habibah, istri Nabi SAW, beliau sampaikan Rasul itu pernah berpesan kepadaku, man shalla fi yaumin wa lailah, barang siapa yang sholat sehari semalam, sintai asyrata raq'atan, 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Bayangkan sehari kita istiqomah 12 rakaat, 1 unit rumah kita dapat Pak. Boleh kita sampai sekarang masih ngontrak Pak rumah di dunia, tapi kita bisa pastikan kita punya 1 unit rumah di surga. Dan rumah surga itu kayak apa Pak? Nabi pernah terangkan, labinatu zahabin, batu batanya ada yang dari emas, walabinatu fiddatin, batu batanya ada yang dari perak, wa milatuha misk, dan adukan semennya yang mencampurkan satu batu bata dengan batu bata yang lain itu wanginya seperti kasturi. Allahu Akbar. Itu bangunan di surga Pak. Adakah seantara kita sekarang bangun rumah pakai emas Pak? Ya, dicolong orang, ya, diambil, dirampas orang. Kita bangun hari ini, besok bangun tidur lah, udah hilang temboknya, udah hilang bagian ininya. Kenapa? Emas. Ini kita bisa pastikan 1 unit rumah di surga. Dan kalau rumahnya berbahankan emas, rasanya lebih tepat kita terjemahkan istana. Allah bangunkan 1 unit istana. Itu dengan 12 rakaat. Yang dimaksud arba'an qabla zuhri. Kata Sayyidah Ummu Habibah, maksud Nabi adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, sudah berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sudah 10. Wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuhnya saja sudah lebih baik dari dunia, dan gimana sholat subuhnya ya Pak? Masya Allah. Ya. Apa kata Ummu Habibah? Kata Sayyidah Ummu Habibah, tatkala Rasul sampaikan seperti itu, famak taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam,
mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Semenjak aku mendengar itu dari lisannya Rasulullah. Bayangkan komitmen sekali terhadap sunnah Nabi SAW. Walaupun sebenarnya 12 rakaat itu adalah hukumnya sunnah. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, ya, beliau dengan Rasulullah satu kakek namanya Abdul Muttalib. Sekaligus menantunya Nabi. Karena Rasul menyerahkan putrinya, menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bercerita, aku dulu pernah punya masalah dalam rumah tangga, kerepotan istriku, putri Nabi SAW. Saya kalau mendengar kisah ini, ya Allah, betapa kita ini sangat jauh dengan kehidupan para sahabat. Betapa kita ini jauh sekali dikatakan zuhud terhadap dunia. Betapa kita ini betul-betul pecinta atau bahkan budak dunia. Ali bin Abi Thalib, kehidupan rumah tangganya bersama dengan istrinya, dan istrinya itu adalah putri Rasul. Putri Nabi, bayangkan. Putri kepala negara, bayangkan. Putri pemimpin Madinah, bayangkan. Putri seseorang yang dihormati dan disegani baik oleh kawan maupun oleh musuh. Itu Fatimah dengan keutamaannya. Hidup bersama dengan Ali. Kehidupannya jauh dari kata sederhana, bahkan miskin. Dijelaskan bahkan kasur yang digunakan oleh keluarga Ali dan Fatimah untuk tidur adalah kasur portable, Pak. Ngerti kasur portable bagaimana? Ketika di pagi hari sampai sore hari itu kasur digunakan buat alas atau pelana himarnya. Himar itu keledai. Kalau sudah di malam hari dicopot, dijadikan alas untuk tidur. Itu namanya kasur portable. Bisa digunakan multifungsi. Ya. Kemudian memiliki selimut bersama dengan Hasan dan Husain. Selimut yang sangat kecil yang jika menutupi kaki, kepala dan badan nampak. Menutupi kepala maka kakinya nampak. Itu kehidupan keluarga Rasulullah, ahlul bait, Pak, beliau. Dan luar biasanya suatu ketika Ali memperhatikan istrinya ini sangat kerepotan dalam urusan rumah tangga. Bayangkan ini putri presiden, Pak, putri kepala negara Madinah. Beliau ingin membuat roti harus dari awal ambil gandum kasar, dihaluskan dengan tangan, kemudian sudah jadi tepung baru dibikin roti, sehingga ini membuat tangannya putri Nabi itu kapalan. Pernahkah kita membiarkan tangan putri kita kapalan? Ya, tidak ada hak privilege bagi keluarga Rasulullah. Semuanya sama-sama menginginkan keridhaan Allah walaupun dengan cara meninggalkan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Karena mereka tahu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Ketika menyaksikan itu, Ali berkata kepada istrinya, wahai istriku tercinta, aku melihat Rasul pulang dari perang, beliau membawa beberapa budak wanita. Bisa nggak kira-kira kita minta satu wanita saja untuk jadi khodimah kita di rumah, jadi jadi asisten. Ya. Ternyata Fatimah datang kepada Nabi, Nabi tidak ada di rumah, adanya Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah itu bukanlah ibundanya Fatimah. Ibunda Fatimah Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Fatimah lebih tua lagi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Fatimah tidak atau segan untuk menyampaikan kepada istri Nabi Aisyah. Beliau pulang lagi dan Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah tentang kehadiran putrinya. Maka baginda Nabi sampai rumah Aisyah bertanya, adakah tamu pada hari ini? Ada, putri engkau sendiri. Apa keperluannya? Dia tidak menceritakan. Maka Rasul datang ke rumah Ali dan Fatimah. Sampai di sana ternyata sudah tidur satu keluarga. Rasul datang, diapit di sebelah kanan oleh menantunya, sebelah kiri oleh putrinya. Dijelaskan oleh Ali, kaki Nabi bersentuhan dengan kakiku, betul-betul nyesnya sampai ke hati, Pak. Itu keutamaan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi sampaikan, aku tahu masalah rumah tangga kalian. Aku tahu wahai Fatimah putriku, kamu kerepotan mengurus semua urusan rumah tangga. Tapi aku ingin kasih tahu kepadamu,
ada sesuatu yang lebih baik daripada aku berikan pembantu di rumah ini. Ada sesuatu yang lebih berharga yang memberikan kamu kekuatan untuk energi yang prima di keesokan harinya. Hendaklah kamu kalau kelelahan sebelum tidur kamu membaca tasbih 33 kali, mengucap tahmid 33 kali, dan mengucap takbir 34 kali. Total berapa? 100. Mirip seperti zikir setelah bedanya yang menyempurnakan 100-nya bukan la ilaha illallah wahdahu la syarika, tapi penyempurnanya adalah takbir ke-34 itu. Kata Nabi SAW, itu amal kalau kau kerjakan, itu jauh lebih baik daripada pembantu yang kamu punya. Kata Sayyidah Fatimah, aku amalkan itu malam hari, esok harinya prima betul kondisinya. Ini bagus jamaah buat kita-kita nih, yang kelelahan, habis lembur, yang workaholic, yang betul-betul sibuk sekali. Dan rutinitas hariannya pergi masih gelap, pulang sudah gelap. Kelelahan kita, kecapean. Maka untuk menjadi energi buat kita semua, untuk meningkatkan stamina kita semua, sebelum tidur coba amalkan ini. Mungkin di antara kita lebih banyak mengamalkan baca ayat kursi. Betul, ada hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah sediakan malaikat yang menjaganya sampai ia terjaga. Mungkin di antara kita ada yang mengamalkan trikul, betul? Ditiupkan ke tangan, diusapkan dan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Maka apa? Tidak akan diganggu oleh syaitan. Tapi ada sunnah yang lain yang mungkin bisa kita amalkan sebagai pilihan opsional atau sebagai penyempurna. Syukur-syukur semuanya diamalkan. Kalau nggak ketiduran ya. Amalkan ini. Kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu, dan ini ternyata yang lebih mujarab daripada obat-obat kuat kita. Luar biasa. Ya. Terus kata Ali bin Abi Thalib apa? Semenjak Nabi sampaikan itu, tidak pernah aku tinggalkan, tiap malam aku mengamalkan itu. Kemudian ketika Ali menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, menggantikan Utsman bin Affan, beliau menyatakan tentang hadis ini, ditanya oleh para pejabatnya, wahai Amirul Mukminin, bahkan nggak pernah kau tinggalkan ketika engkau pernah bertikai dengan Muawiyah dalam peristiwa perang Siffin. Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan di saat genting seperti itu, aku nggak pernah tinggalkan satu malam pun kecuali aku mengamalkan sunnah Nabi tadi. Padahal Pak, kalau mau ditanya ini hukumnya sunnah nggak? Sunnah. Kalau mau ditanya kita tinggalkan berdosa nggak? Tidak. Tapi itulah bagaimana para sahabat memahami bahwasan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah. Yang kedua keistimewaannya mengikuti sunnah Nabi itu adalah pilihan Allah dan Rasul yang terbaik untuk kita. Kita memiliki kecenderungan ini, itu. Rasul punya sunnahnya tersendiri yang perlu kita ikuti. Kadangkala kecenderungan kita bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ketahuilah sebagai mukmin yang baik, ketika kecenderungan kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lebih baik tinggalkan kecenderungan kita dan lebih memilih apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Pilihan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Di pekan lalu kita sudah ceritakan kisah Julaibib, masih ingat? Ya, itu bagaimana contoh ketika seorang wanita yang solihah mengingatkan kedua orang tuanya yang saat itu ingin memilihkan jodoh untuk putrinya. Tapi yang dipikirkan bagaimana putrinya bisa bahagia dengan harta dan dengan suami yang good looking. Tapi ternyata Rasul lebih memilih Julaibib untuk putri mereka. Dan seperti diketahui sama-sama, Julaibib itu tidak good looking, tidak handsome, tak tampan, ya, nggak kayak opa-opa Korea apalagi, ya. Julaibib juga bukan orang yang kaya raya. Tapi kata si wanita yang salihah ini, dia menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 36. Wahai ayah dan ibundaku tercinta, mengingat orang-orang tua tetap dengan adab yang baik. Mungkin orang tuanya saat itu salah, tapi si anak tetap menasehati dengan adab.
Bukankah Allah berfirman bahwasannya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu pilihan, justru dia lebih memilih pilihan sendiri. Dia lebih mengedepankan opini pribadinya dibandingkan pilihan Allah dan Rasulnya. Hal itu tidak pantas. Masya Allah, ini keluarga yang penuh dengan keberkahan, sama-sama komitmen selalu mengikuti sunnah Nabi. Maka kedua orang tua yang mengatakan, sodakti, engkau benar wahai putriku. Maka akhirnya dinikahkan dengan Julaibib. Kita lihat juga sahabat ada yang bernama Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Ini tipe orang, Pak, yang kecanduan sama ibadah. Kayak kita masih kecanduan sama maksiat. Bagaimana tidak di usia yang masih remaja, masih muda, di saat kita lihat anak-anak kita sekarang, remaja-remaja di tengah lingkungan kita, ngapain? Hura-hura, foya-foya, menghabiskan waktu yang tidak jangankan bermanfaat, enggak bermanfaat, yang maksiat pun mereka terobos. Mereka isi waktu-waktu mereka semakin jauh dari Allah. Tapi Abdullah bin Amr bin As, sosok laki-laki yang masih remaja tapi sangat giat dalam beribadah. Bahkan saking giatnya ibadah justru malah diprotes. Jadi saking giatnya diprotes. Kalau kita banyak maksiat yang diprotes, meresahkan masyarakat. Ini meresahkan keluarga karena terlalu kencang ibadahnya. Lah kok bisa? Kisahnya terdapat dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Amr bin As, dia lebih dulu masuk Islam ya daripada ayahnya sendiri, Amr bin As. Ya. Makanya ketika ada kesalahan pada dirinya, ayahnya nggak enak mau ngikutin anaknya, karena anaknya lebih berilmu lagi daripada dia. Maka dia sengaja ngelapor kepada Rasulullah SAW. Bagaimana laporannya? Ternyata laporannya berasal dari istrinya. Ini manten baru, sebelum dia menikah, dia tuh rutin, Pak, puasa. Puasanya tiap hari, bayangin. Bukan lagi puasa Daud, Pak, puasa tiap hari. Yang kedua, tiap malam khatamin Al-Quran. Ya, tiap malam khatamin Quran, begadang semalaman. Kita mungkin begadang masih di level untuk nonton bola. Kita, bukan bapak-bapak, saya semuanya. Kita mungkin masih di level itu. Tapi beliau luar biasa mengkhatamkan Al-Quran. Ketika sudah menikah, dikira siklusnya berbeda. Ternyata siklusnya sama. Sudah nikah, malah istrinya dibiarkan. Malam-malam hari istrinya gersang banget, suaminya baca Quran aja ditinggalin. Siang harinya istri mendekati, suaminya puah. Gimana dong mau ngedeketin suami? Ya, pagi sampai sore puasa, malam ibadah kenceng. Maka dia ngelapor kepada mertuanya alias ayahnya Abdullah bin Amr bin As, yaitu Amr bin As sendiri. Maka Amr bin As mendengar itu, dia langsung melapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul memanggil Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini contoh betapa mengikuti sunnah Nabi itu yang terbaik. Walaupun dalam pandangan kita, ibadah kita ini sudah bagus. Kurang apa dari Abdullah bin Amr bin As? Puasa tiap hari, khatamin Quran tiap malam. Maka ketika Nabi mengetahui, Nabi panggil dia. Aku dengar kamu begini begitu, kamu begini begitu. Kata Nabi, rekomendasi dariku, hendaklah kamu pilih puasa dalam 1 bulan cukup 3 hari. Namanya puasa ayyamul. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasul, saya mampu lebih daripada itu. Saya bisa lebih banyak berpuasa lebih dari 3 hari dalam sebulan. Kata Nabi SAW, ya sudah, kamu berpuasa dengan puasa Daud. Saya mampu ya Rasul lebih baik dari itu. Kata Nabi, enggak ada yang lebih baik dari itu. Terus Nabi rekomendasikan, hendaklah kau khatamkan Quran dalam 1 bulan 1 kali. Dia katakan, ya Rasul, aku mampu lebih cepat dari 1 bulan. Ya sudah, sebulan 2 kali. Ya Rasul, saya mampu lebih cepat lagi. Ya sudah, sepekan sekali. Ya Rasul, saya mampu lebih cepat dari itu. Kata Nabi, jangan lebih cepat dari 3 hari. Kita khatamin Quran berapa kali, Pak? Jangan-jangan Ramadan kemarin khatam lagi Ramadan berikutnya nih. Ya, Masya Allah, Abdullah bin Amr bin As bercerita. Apa yang direkomendasikan oleh Nabi berarti kan sunnah Nabi.
Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuhmu punya hak. Betul nggak? Kamu berpuasa tiap hari itu menyiksa tubuh. Kamu tiap malam begadang nggak tidur sama sekali itu menyiksa tubuh. Sesungguhnya tubuhmu punya hak, kata Nabi. Sesungguhnya istrimu juga punya hak. Sesungguhnya orang lain kaum mukminin mungkin ingin ziarah ke rumahmu. Bagaimana kalau datang ke rumah nggak disuguhin makanan? Alasannya tuan rumah puasa. Coba bayangin. Kata Nabi, berikan masing-masing haknya dan porsinya masing-masing. Kata Nabi begitu pesannya. Kata Abdullah bin Amr bin As, sungguh pesan Nabi tidak aku amalkan. Dia tetap kekeh, dia tetap bersikeras untuk berpuasa banyak dan menghatamkan Quran. Sampai di usia yang senja, tubuhnya semakin melemah. Dan ternyata dia lebih mengalami penuaan dini, Pak. Ya, usianya belum tua-tua banget, tapi sudah lemah seperti orang yang sudah tua. Apa yang dia ucapkan di akhir hayat? Falaitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Seandainya dari dulu saya terima keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keringanan dari Nabi itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama itu mudah, agama tidak mempersulit. Ya, masih ada waktu gak nih? Cukup ya, insyaallah ya. Ya, ini sesi kemarin kita nggak ada tanya jawab, sesi sekarang nggak ada lagi. Ya, mudah-mudahan pertemuan 3 nggak ada juga. Ya, nggak dituntut kan untuk ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah di pekan berikutnya kita akan sampaikan lebih dalam lagi tentang keistimewaan sunnah Nabi dan bahaya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kan ada kisah-kisah yang sahih di zaman silam ketika seseorang justru meremehkan sunnah Rasulullah SAW, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.